Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar pecinta ilmu yang Allah muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perjalanan hidup seorang ulama besar yang merupakan salah satu daripada pendiri mazhab yang diikuti, yaitu mazhab yang tertua, yaitu mazhab Hanafi. Yang akan kita bicarakan kali ini adalah bagaimana para ulama dahulu menceritakan tentang sosok Imam Abu Hanifah, baik dari segi keilmuannya sampai pada masalah kepribadiannya, sampai kepada masalah ibadahnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit bin Zuta, ada yang mengatakan Zuti, ada yang menyebutnya Zuta. Kakeknya itu adalah Zuta, ya. Kakeknya ini adalah, di dalam sejarah disebutkan bahwa Zuti ini adalah dulunya merupakan tawanan perang ketika umat Islam menaklukkan Irak ketika itu, Baghdad, ya. Nah, ketika Zuti ini dilepaskan dari tawanan perang, Zuti ini memeluk Islam dan memiliki koneksi dan hubungan yang bagus dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mendoakan semoga Allah memberkahi keturunan daripada Zuti ini. Maka Sabit, ayah daripada Nu'man ini, atau ayah daripada Imam Abu Hanifah, bercerita ketika Imam Abu Hanifah masa kecilnya sudah terlihat kecerdasannya. Sabit ini, ayahnya Imam Abu Hanifah, bercerita bahwa ini bisa jadi keberkahan daripada doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk semoga Allah memberkahi keturunan daripada Zuti ini. Nah, ini sekilas tentang kakek daripada Imam Abu Hanifah, Zuti, yang berasal dari kota Kufah, ya. Nah, kemudian adapun ayah daripada Imam Abu Hanifah, Sabit, namanya Sabit. Sabit ini adalah seorang pedagang kain, sehingga pekerjaan daripada ayah Imam Abu Hanifah ini, ya, ini membekas di dalam diri Imam Abu Hanifah. Maka dikisahkan juga bahwa Imam Abu Hanifah masa mudanya menggeluti dunia dagang kain. Mungkin membekaslah karena ayahnya seorang pedagang kain, maka dia juga hidup sebagai seorang pedagang kain. Dan tidak tanggung-tanggung, perdagangan Imam Abu Hanifah ini juga termasuk sebagai perdagangan yang sukses. Maka Imam Abu Hanifah ini adalah sosok yang kalau kita katakan, ya, seorang ulama, tetapi dari segi bisnis juga lancar, sehingga dia termasuk orang-orang yang berduit di zamannya, yang gitu, ya. Baik, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man. Tapi kenapa lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah? Kata Hanifah adalah jenis pena dalam bahasa Irak ketika itu, ya. Kebiasaan Imam Abu Hanifah ini kemana-mana bawa pena itu, ya. Nu'man ini, Imam Nu'man ini kemana-mana bawa pena ini, karena dia kemana-mana bawa pena dalam ta'limnya. Pena itu di dalam bahasa ketika itu disebut dengan pena Hanifah, sehingga orang menggelari, ya, Imam Nu'man ini dengan lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah, sehingga mazhabnya pun disebut dengan mazhab Hanafi, ya. Nama aslinya adalah Nu'man, digelar dengan Abu Hanifah karena memang kemana-mana Nu'man ini bawa pena dalam belajarnya, ya. Baik, beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, dan alhamdulillah, ya, kelebihan daripada Imam Abu Hanifah ini, dia sempat berjumpa
dengan beberapa sahabat-sahabat muda. Sebut saja misalkan Imam Anas bin Malik. Dia berjumpa dengan Imam Anas bin Malik, ya. Dan dia melihat Imam Anas, sahabat Anas bin Malik. Dan ini tentu anugerah yang luar biasa yang didapatkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, bahwa dia sempat berjumpa dengan sahabat Nabi meskipun sahabat yang junior, ya. Sehingga apa? Maka Imam Abu Hanifah ini bisa kita katakan atau bisa kita sebut keilmuannya ini betul-betul masih murni. Nah, meskipun dia tidak tinggal di Mekah, dia tidak tinggal di Madinah, dia tinggal di Irak, di Kufah. Tapi meskipun demikian, ketika itu negeri tempat tinggalnya itu peradaban Islam sudah kuat di sana. Nah, ini sehingga itu membekas di dalam diri Imam Abu Hanifah. Baik. Imam Abu Hanifah diceritakan oleh Abu Yusuf rahimahullah, kana ruba'. Imam Abu Hanifah ini tubuhnya sedang. Min ahsanin nasi suratan. Dia wajahnya ini termasuk wajah yang tampan. Ini kelebihan Imam Abu Hanifah. Tubuhnya sedang, lalu kemudian wajahnya tampan. Wa ablaghuhum nutqan. Kalau berbicara, dia memiliki lahjah yang sangat bagus. Ini kelebihan Imam Abu Hanifah, lahjanya sangat bagus. Artinya apa? Dia mampu berbicara dengan suara yang lantang sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Wa akmaluhum iradan. Suaranya juga bagus. Wa ahlahum nughmatan. Kalau dia bersenandung, terasa nikmat untuk mendengarkan senandungnya. Wa abyanuhum hujjatan. Kata Abu Yusuf mengatakan, Imam Abu Hanifah kalau berbicara, berdebat itu hujahnya sangat kuat sekali. Ala mayurid, siapa saja minta hujah, dia bisa kasih hujah. Jadi kalau dia berpendapat sesuatu, orang mempertanyakan apa hujah dari pendapatnya, itu mudah bagi dia untuk mengurutkan satu persatu hujah itu dengan suara yang lantang, dengan lahjah yang bagus, dalil-dalil yang kuat. Ini kelebihan daripada Imam Abu Hanifah. Anaknya, jadi Imam Abu Hanifah itu punya satu anak laki-laki namanya Hamad, ya. Hamad bercerita, kana tawilan ya'luhu samrah. Imam Abu Hanifah ini tinggi tapi kulitnya ini tidak betul-betul putih, ya. Jadi kalau bahasa kitanya seperti kulit warna sawo begitulah, ya, tidak betul-betul putih. Ini cerita daripada anaknya, Samra. Samra itu bisa juga diterjemahkan seperti sawo, buah sawo, karena ada warna kulitnya seperti kulit orang Asia, seperti kulit orang Indonesia, ya. Nah, jamilan husnul wajhi, tapi kelebihannya adalah tinggi, kulitnya tidak begitu putih, tetapi tampan dan paras wajahnya sangat indah sekali. Hayyibu, lalu kemudian wajahnya itu terlihat karismatik. La yatakallamu illa jawaban wa la yakhudu fi ma la ya'ni. Kata anaknya Hamad bercerita, ayahku itu tidak ngomong kecuali menjawab pertanyaan orang dan tidak suka ikut campur dengan urusan orang lain. Nah, ini kelebihan daripada Imam Abu Hanifah. Dari segi perawakan dia termasuk orang yang tampan, dengan postur tubuh yang tinggi, dengan warna kulit yang sawo, dan kemudian pendiam dan berbicara hanya sebagai jawaban jika ada yang membutuhkan jawaban. Dan seluruh ulama yang pernah berjumpa dengan Abu Hanifah mengkisahkan bahwa Imam Abu Hanifah sangat memperhatikan penampilan. Di dalam mengajar dia sangat memperhatikan penampilan. Abdurrahman bin Muhammad bin Mughirah menceritakan, ra'aitu Aba Hanifata, aku melihat Abu Hanifah syaikhan yuftin nas bi Masjidil Kufah. Dia memiliki masjid tempat dia berfatwa. Ala ra'sihi qalan suwatun sauda tawilah. Dia punya peci hitam tinggi. Ini Imam Abu Hanifah tak pernah meninggalkan pecinya itu. Dia punya peci hitam dan pecinya itu modelnya tinggi. Dia sangat memperhatikan penampilannya. Ya, suatu ketika dia punya murid di dalam majelisnya, dia lihat muridnya ini tidak memperhatikan penampilan, ya. Dia selalu memperhatikan dalam mengajar, muridnya ini kelihatan lusuh pakaiannya dan segala macam. Selesai majelis dia panggil muridnya itu. Kata dia, muridku,
dia kasih 1.000 dirham. Nih 1.000 dirham. Beli pakaian bagus. Bayangkan 1.000 dirham, 1 dirham saja. 1 dirham itu 1,25 gram emas. 1 gram, 25. Bayangkan dia kasih 1.000 dirham. Dia pedagang yang kaya, dia dermawan. Ya, dia kasih 1.000 dirham, nah muridku beli pakaian yang bagus. Begitulah Imam Abu Hanifah di dalam majelis sangat memperhatikan betul-betul penampilan dirinya dan penampilan murid-muridnya. Dia tahu bahwa ilmu ini bukan perkara murah tapi perkara mahal. Oleh karena itu dia mau membungkusnya dengan betul-betul rapi, betul-betul cantik meskipun dengan harga yang mahal. Ini kebiasaan Abu Hanifah, dia sangat memperhatikan penampilannya, wajah tampan, postur tubuh tinggi, ya, warna kulit menarik, kemudian pendiam, dermawan, dan memperhatikan fisik penampilan, baju, peci dan segala macam. Ini Imam Abu Hanifah. Maka tentu saja bukan sembarang orang, ya. Baik, kita ingin melihat bagaimana para ulama yang sempat berjumpa dengan Abu Hanifah bercerita tentang Abu Hanifah. Kita mulai dari bagaimana Imam Fudail bin Iyad bercerita tentang Abu Hanifah. Kata Imam Fudail bin Iyad bercerita, kana Abu Hanifata rajulan faqihan. Imam Abu Hanifah adalah orang yang faqih, ahli dalam bidang fikih. Keahliannya, bahkan ada ulama mengatakan Imam Abu Hanifah lebih faqih daripada Imam Malik. Ini ada yang bahkan sampai mengatakan Imam Abu Hanifah kefaqihannya lebih hebat daripada Imam Malik. Ma'rufan bil fiqhi masyhuran bil wara'. Tidak ada yang meragukan kefaqihannya, tetapi lebih masyhur juga dengan kewaraannya. Nah, ini kadang ada orang faqih tapi tidak wara'. Kalau Imam Abu Hanifah betul-betul wara'. Wasi'ul mal, kaya. Kekayaannya juga dikenal. Ma'rufan bil afadil ala man yutifu bihi. Dikenal oleh masyarakat bahwa dia menghargai orang lain. Kalau berbicara menghargai orang lain, tidak suka menyakiti orang lain, ya. Betul-betul menghormati orang yang ada di sekitarnya. Saburan ala ta'limil ilmi bil laili wan nahar. Kalau ngajar betul-betul sabar. Siang malam mengajar tapi penuh dengan kesabaran. Ya, husnul laili. Dia menghabiskan waktunya dengan cara yang baik. Nanti kita coba lihat bagaimana Imam Abu Hanifah menghabiskan malamnya dengan ibadah. Kasirus sumti, lebih banyak diam. Qalilul kalami, ya, hatta taruddu mas'alatan fi halalin aw haramin fakana yuhsinu an yadulla 'alal haq hariban min mali sultan. Kalau ada orang bertanya tentang halal dan haram, dia mampu menunjukkan dalil yang paling kuat untuk menunjukkan orang itu mana yang benar, tetapi hariban min mali sultan. Imam Abu Hanifah ini yang menjadi masalah. Kemudian di akhir hidupnya dia tidak suka dengan harta pemerintah. Dia betul-betul menjaga dirinya jangan sampai dia tertarik dengan harta pemerintah. Artinya apa? Dia kaya. Karena kewaraannya, dia takut ketika itu pemerintah itu ada yang syubhat di dalam harta kekayaan pemerintah. Sehingga Imam Abu Hanifah salah satu kebiasaannya adalah dia selalu menolak pemberian daripada pemerintah untuk menjaga kewaraannya, ya. Bukan berarti dia mengatakan pemerintah itu hartanya haram, tetapi untuk menjaga kewaraannya, dia tak tahu apakah harta halal atau harta haram yang ada pada pemerintah, sehingga dia lebih suka menjauhi diri pada harta yang diberikan oleh pemerintah. Nah, berbicara tentang kewaraan Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah ini luar biasa, ya. Dia sangat menjaga dirinya jangan sampai terjerumus kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Satu ketika Imam Abu Hanifah, ya, dia punya seorang, diceritakan oleh Ali bin Habs al-Bazzar qala, dia menceritakan Habs bin Abdurrahman syariku Abi Hanifah. Abu Hanifah punya seorang partner kerja, punya anak buah namanya Habs bin Abdurrahman, ya. Wa kana Abu Hanifah yujahizu alaihi fa ba'asa ilaihi rafaqatan bimata.
Lalu suatu ketika Imam Abu Hanifah ini mempersiapkan barang dagangan untuk dijual oleh Habs bin Abdurrahman ini. Wa a'lamahu fi anna fi saubin kaza wa kaza aiban. Ini terlihat kewaraan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bercerita bahwa kepada anak buahnya tadi, di baju yang akan kita jual nih, di sini ada aibnya. Ya, memang dalam agama kita diwajibkan kalau memang ada aib dalam jualan itu memang harus diceritakan. Imam Abu Hanifah diamanahkan kepada anak buahnya, kalau kamu jual ini, kasih tahu pembeli di sini ada aib. Mungkin di baju itu ada jahitan yang tidak beres atau ada koyak dan segala macam. Itu pesan Imam Abu Hanifah. Faiza ba'athu fabayyana faba'a Habsal mata wa nasiya an yubayyin. Ternyata Habs bin Abdurrahman ketika menjualkan barang dagangan Abu Hanifah ini, dia lupa menceritakan kepada pembeli bahwa di barang dagangan ini ada cacat. Walam ya'lam mimman ba'ahu. Lalu kemudian ternyata yang membeli pun enggak tahu siapa. Imam Abu Hanifah bertanya, siapa yang membeli? Kamu udah ceritakan belum sama dia bahwa di sini ada aib dalam barang dagang ini? Kata Habs bin Abdurrahman, saya lupa menceritakannya. Nah, siapa yang membeli tadi? Imam Abu Hanifah mau nebus lagi karena dia, atau mungkin dia mau mengembalikan kerugian orang tadi. Ternyata anak buahnya ini tidak tahu siapa yang beli. Maka Imam Abu Hanifah mensedekahkan semua hasil keuntungan daripada barang dagangan itu kepada orang. Di sinilah bagaimana bentuk kewaraan Imam Abu Hanifah. Dia tidak mau di dalam hartanya itu ada bercampur yang haram, yang syubhat. Maka Imam Abu Hanifah akhirnya apa? Karena ada kerugian orang lain dalam keuntungannya, maka dia serahkan ya hasil keuntungan itu kepada orang lain. Ini luar biasanya Imam Abu Hanifah dalam menjaga kewaraannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja banyak yang istimewa daripada diri dalam Imam Abu Hanifah. Kalau kita bicara tentang keilmuannya, maka di zamannya Imam Abu Hanifah ini tidak ada tandingannya. Imam Abu Hanifah dikisahkan mampu menghafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Dari segi kefakihannya, Abdullah bin Mubarak bercerita, ra'aitu a'badun nas wa ra'aitu arwa'un nas. Kata Abdullah bin Mubarak cerita, aku melihat orang yang paling ahli dalam ibadah. Aku juga melihat orang yang paling wara', wa ra'aitu a'lamun nas. Dan aku melihat orang yang paling mengetahui, wa ra'aitu afqahun nas. Dan aku melihat orang yang paling faqih. Fa amma a'badun nas, ini cerita Abdullah bin Mubarak ya. Adapun orang yang paling ahli dalam ibadah yang pernah aku lihat adalah Abdul Aziz bin Abu Rawad. Ini orang yang paling ahli dalam ibadah yang pernah dijumpai oleh Abdullah bin Mubarak. Orang yang paling ahli dalam ibadah yang pernah aku jumpai adalah Abdul Aziz bin Rawad. Orang yang paling wara' yang pernah aku jumpai adalah Fudail bin Iyad. Orang yang paling alim yang pernah aku jumpai adalah Sufyan As-Sauri. Dan adalah orang yang paling faqih yang pernah aku jumpai adalah Imam Abu Hanifah. Di sini kesaksian para ulama tentang kefakihan Abu Hanifah. Maka saya katakan tadi, bahkan ulama mengatakan Abu Hanifah lebih faqih daripada Imam Malik. Ya. Bahkan ulama mengatakan lawazana ilma Abi Hanifah bi ilmi ahli zamanihi la rajaha alaihim. Ini kata ulama, kalau ditimbang ilmunya Imam Abu Hanifah dengan ilmu orang-orang yang ada pada zamannya, maka Imam Abu Hanifah ilmunya lebih banyak. Disinilah kesaksian orang. Seandainya ada timbangan, ya, yang satu timbangan itu diisi ilmu Imam Abu Hanifah, dan yang satu lagi timbangan itu diisi dengan ilmu orang-orang yang ada di zaman itu, kata mereka apa? Pasti ilmu Imam Abu Hanifah ini lebih berat daripada yang lain. Segitulah bagaimana orang dahulu sangat ya mengagumi kefakihan daripada Imam Abu Hanifah. Maka jika ada orang hari ini meragukan kefakihan Imam Abu Hanifah, ini orang tidak tahu sejarah. Ini orang tidak tahu bagaimana ulama dahulu juga bersaksi tentang kefakihan daripada Imam Abu Hanifah.
Lalu kemudian ada lagi hari ini kita melihat orang meragukan tentang keahlian Imam Abu Hanifah dalam menggunakan hadis. Banyak orang-orang karena kebodohannya tidak tahu kisah bagaimana kehidupan Imam Abu Hanifah, dengan lantang berani mengatakan Imam Abu Hanifah lemah dalam bidang hadis. Salah, ya. Ibnu Sabah menceritakan, memang teori Imam Abu Hanifah di dalam menyelesaikan satu permasalahan, iza wuridat alaihi mas'alatun fiha hadisus sahih ittaba'a. Kalau dia bertemu dengan satu masalah dan dia jumpa ada hadis sahih menceritakan tentang itu, pasti dia ikuti hadis sahih itu. Jadi jangan dikira Imam Abu Hanifah tidak menggunakan hadis di dalam menyelesaikan satu permasalahan. Wa in kana anis sahabati wat tabi'in. Kalaupun tidak dapat hadis Rasulullah, maka dia akan berpedoman pada hadis sahabat dan hadis tabi'in. Ini Imam Abu Hanifah. Dia tak mau langsung berfatwa kalau memang itu pernah diselesaikan oleh Rasulullah, atau pernah diselesaikan oleh sahabat, atau pernah diselesaikan oleh tabi'in. Wa illa qasa wa ahsanal qiyas. Kalau tidak ketemu dalam hadis, tidak ketemu di dalam perkataan sahabat, tidak ketemu dalam perkataan tabi'in, maka Imam Abu Hanifah akan melakukan qiyas. Dan kata para ulama, Imam Abu Hanifah sangat jago di dalam mengkiaskan sesuatu, menganalogikan satu hukum. Nah, ini bantahan untuk orang-orang yang sembarang bercerita tentang Imam Abu Hanifah dari segi keilmuannya. Imam Abu Hanifah betul-betul mengikuti sunnah, ya. Qala al-alamah Ahmad bin Hajar al-Haytami al-Makki, Imam Ibnu Hajar al-Haytami al-Makki menceritakan, "I'lam annahu yata'ayyana 'alaika an la tafhama min aqwalil ulama an Abi Hanifah wa ashabihi annahum ashabar ra'yi." Ada orang yang salah dalam mendefinisikan bahwa Imam Abu Hanifah ini lemah di dalam hadis. Ada orang salah paham tentang itu, kata Ibnu Hajar al-Haytami. Orang salah paham ketika mengatakan Imam Abu Hanifah lemah dari segi hadis. Anna muradahum bazluhu, bahwa yang dimaksud sebenarnya adalah Imam Abu Hanifah itu betul-betul sungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala nisbatahum illa annahum yuqaddimuna ra'yahum ala sunnati Rasulillah SAW. Yang benar sesungguhnya adalah Imam Abu Hanifah betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah, wala ala qauli ashabihi li'annahu bara'a min zalika. Dia tidak akan berpendapat kalau seandainya ada sunnah yang berbicara, kalau ada perkataan sahabat sudah membicarakan itu, dia tak akan berpendapat. Ini menunjukkan betapa Imam Abu Hanifah betul-betul berpegang kepada sunnah. Maka ya, Imam Az-Zahabi menggolongkan Imam Abu Hanifah ini siqah dalam hadis. Bahkan ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ini, dia kalau tak betul-betul hadis itu kuat sanadnya, dia tak akan pakai hadis itu. Ini kelebihan Imam Abu Hanifah. Jangan sembarangan. Imam Abu Hanifah kalau tidak betul-betul kuat sanad hadis, dia tak akan pakai sanad hadis itu. Tapi metode takhrij fikihnya Imam Abu Hanifah, dia mendahulukan hadis. Setelah mendahulukan hadis, dia akan menggunakan perkataan sahabat. Setelah menggunakan perkataan sahabat, dia akan mendahulukan perkataan tabi'in. Baru setelah itu dia berkias. Jadi dia tak sembarangan berkias. Dia tak sembarangan untuk berpendapat kalau memang masih ada di situ nas. Nah, dikisahkan Imam Abu Hanifah pernah berjumpa dengan seorang anak kecil, ya. Lalu Imam Abu Hanifah melihat anak kecil ini memegang kayu. Lalu Imam Abu Hanifah menasihati anak ini. Kata Imam Abu Hanifah, "Anak kecil, kamu hati-hati jangan sampai terjatuh. Pegang kayu itu kuat-kuat." Lalu anak kecil ini kemudian bertanya balik kepada Imam Abu Hanifah, "Siapa nama kamu?" Kata Imam Abu Hanifah, "Saya adalah Abu Hanifah." "Apakah kamu yang dapat gelar Imam Al-Azam?" Jadi salah satu gelar Imam Abu Hanifah ini adalah Al-Imam Al-Azam. Kata Imam Abu Hanifah, "Betul, sayalah Imam Al-Azam."
Tapi bukan saya yang dapat ngasih gelar ini, kata Imam Abu Hanifah. Ini adalah baik sangkanya masyarakat kepada saya sehingga saya disebut dengan Imam Azam. Kata anak kecil ini, yang paling celaka itu adalah jika kamu yang tergelincir di dalam fatwamu. Anak kecil ini berani menasihati Imam Abu Hanifah. Kata anak kecil ini, kalau seorang imam yang tergelincir, maka banyak manusia yang akan rusak. Maka Imam Abu Hanifah mendengar nasihat anak ini, tersungkur jatuh menangis sejadi-jadinya. Anak kecil menasihati, ya, apa kata anak kecil ini? Jika seorang imam berfatwa, fatwanya salah, tidak hati-hati, maka bukan dia yang akan hancur, tapi banyak umat yang akan hancur. Maka Imam Abu Hanifah betul-betul setelah itu berhati-hati dalam berfatwa. Jadi kalau ada orang bilang Imam Abu Hanifah tidak hati-hati dalam berfatwa, ini keliru ini. Imam Abu Hanifah betul-betul hati-hati dalam berfatwa. Ya, dia membuka diri dalam kritikan. Bahkan anak kecil saja yang menasihati dia mampu menangis, tersungkur menangis. Seorang imam dinasihati oleh anak kecil. Dan yang paling penting poinnya adalah sejak peristiwa itu Imam Abu Hanifah semakin hati-hati di dalam berfatwa. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, Imam Abu Hanifah ini memiliki banyak guru, setidaknya dikisahkan, ya. Imam Abu Hanifah ini memiliki 4.000 guru. Jadi kalau ada yang meragukan, ya, keilmuan Imam Abu Hanifah ini, ya, apakah hari ini ada orang punya guru sebanyak Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah setidaknya punya guru itu sampai 4.000 orang. Dan banyak guru Imam Abu Hanifah dari kalangan tabi'in. Jadi masih murni keilmuan Imam Abu Hanifah ini. Bahkan bukan 1, 2, 3 gurunya, sampai 4.000-an orang. Dan tentu saja muridnya juga banyak. Salah satu murid Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini berguru kepada Imam Abu Hanifah. Jadi silsilah sanad keilmuan Imam Syafi'i sekalipun itu sampai kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini, ya, memang karya tidak ada ditulis langsung, tapi murid-muridnya banyak yang menuliskan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah, lalu kemudian menisbatkan fatwa itu kepada gurunya. Ya. Dari segi ibadah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari segi keilmuan, ya. Dari segi ibadah, yang menarik juga adalah Imam Abu Hanifah ini termasuk seorang imam ulama yang ahli dalam beribadah, terutama tentang ibadah solat. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa suatu ketika Imam Abu Hanifah datang ke Mekah. Kata Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Ma qadima Makkata rajulun fi waqtina aksaru salatan min Abi Hanifah." Tidak ada orang yang datang ke Mekah, satu orang pun tidak ada yang datang ke Mekah pada saat ini, kata Sufyan bin Uyainah, lebih banyak solatnya dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Ini kesaksian bukan sembarang orang, tapi kesaksian dari perawi hadis, ya, Sufyan bin Uyainah. Ya. Ulama lain mengatakan seperti Imam Asad bin Amru mengatakan, anna Abi Hanifah rahimahullah salal isya' was subh biwudu'in 40 sanah. 40 tahun Imam Abu Hanifah ini salat isya dan salat subuh cuma 1 kali wudu. Berarti dia tak pernah tidur malam hari. Berapa lama? 40 tahun. Yang menyaksikan bukan orang biasa, tapi menyaksikan juga seorang alim. Bersaksi bahwa Imam Abu Hanifah selama 40 tahun tak tidur malam, salat isya dan salat subuh itu cuma sekali wudunya. Bayangkan berapa banyak salatnya. Berapa banyak hal positif yang dilakukan di malam hari, berarti dia tidak tidur. Ya, Abu Asim An-Nabil juga menceritakan, kana Abu Hanifah yusamma al-watid. Imam Abu Hanifah ini dapat gelar watid. Watid itu apa? Watid itu orang yang sangat kuat karena banyaknya solatnya Imam Abu Hanifah ini. Orang yang paling kuat solat, saking banyaknya solatnya sehingga dapat gelar al-watid. Al-watid itu gelar khusus bagi orang yang sangat kuat dalam ibadah solat. Ini luar biasa Imam Abu Hanifah. Jangan tanyakan bagaimana kedermawanannya. Banyak muridnya yang dia kasih gaji.
supaya jangan lagi bekerja, supaya belajar saja. Imam Abu Hanifah bersumpah, berapapun yang dia keluarkan untuk nafkah istrinya, maka segitu pula yang dia sedekahkan. Jadi misalkan dia hari ini dia kasih kepada istrinya belanja uang misalkan 1 juta, maka 1 juta juga akan dia sedekahkan. Ini sumpahnya Imam Abu Hanifah, ya. Maka imam anak muridnya seperti Imam Abu Yusuf ini dapat keberkahan dari kekayaan Imam Abu Hanifah. Harta yang banyak berada di tangan orang yang benar, maka harta itu sangat bermanfaat, maka mudah bagi dia untuk memberi orang, kedermawanannya yang luar biasa. Jangan bayangkan ya bagaimana Imam Abu Hanifah ini ibadah, maka seakan-akan kita tidak ada apa-apanya. Dari segi ibadah solatnya, dari segi sedekahnya, bagaimana bertaamulnya dengan Quran. Dikisahkan Imam Abu Hanifah Ramadan 1 hari itu sekali khatam, sama Ramadan dia 1 hari 2 kali khatam. Ya. Jadi Yahya bin Abdul Hamid Al-Hamani menceritakan annahu sahaba Abu Hanifah 6 ashhur. Dia menemani Imam Abu Hanifah itu selama 6 bulan. Fama ra'aituhu salal ghadata illa biwudu'in sya'al akhirah kana yukhtimu kulla lailatin inda sahar. Setiap hari Imam Abu Hanifah itu khatam Quran. Khatam Qurannya pas pada waktu sahur. Ya, pukul 4 malam menjelang subuh pasti khatam sekali. Ini kebiasaan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Ramadan 2 kali, seperti Imam Syafi'i, sekali siang, sekali malam. Jangan tanyakanlah ketakwaan Imam Abu Hanifah ini, alim dan juga bertakwa. Fadl bin Dakin menceritakan, ra'aitu jama'atan minat tabi'in. Aku banyak melihat para tabi'in wa ghairihim. Fama ra'aitu ahsana salatan min Abi Hanifah. Aku tak pernah melihat ada orang yang salatnya lebih bagus daripada Imam Abu Hanifah. Walaqad kana qabla ad-dukhul fi salati yabki wa yad'u. Ini dia. Imam Abu Hanifah setiap kali mau solat itu pasti nangis. Dan dia berdoa sebelum solat, nangis dulu dia. Ini Imam Abu Hanifah. Istrinya bercerita, ya, sejak aku munzu araftuhu, sejak aku kenal Imam Abu Hanifah, wa inna ma kana naumuhu baina zuhur wal asar fi shaif. Pada musim panas dia cuma tidur antara zuhur dan asar. Pada musim panas. Wa awwalul laili bi masjidihi fi syita. Kalau musim dingin dia tidur di awal malam pada musim dingin. Awal malam itu habis isya, paling 2 jam 3 jam. Jadi Imam Abu Hanifah itu tidurnya paling ada 2 jam 3 jam satu hari. Musim panas dia tidur di siang, musim dingin dia tidur pada awal malam. Ini Imam Abu Hanifah, yang bersaksi adalah istrinya. Bahkan istrinya mengatakan sejak aku kenal Abu Hanifah seperti itu dia tidurnya. Jadi enggak pernah Imam Abu Hanifah itu tidur lama malam seperti kita, ya, menghabisi waktu yang sia-sia. Tapi Imam Abu Hanifah itu betul-betul memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan ta'lim. Ya. Yahya bin Ma'in menceritakan, sami'tu Yahya al-Qattan yaqul, jalasna wallahi Abu Hanifah wa sami'na minhu. Kami duduk di majlis Imam Abu Hanifah dan kami mendengarkan dia mengajar. Wa kuntu wallahi iza nazartu ilaihi araftu fi wajhi annahu yattaqilla azza wa jalla. Setiap kali aku melihat wajah Imam Abu Hanifah, aku pasti melihat ada bekas ketakwaan di dalam wajahnya. Wallah, luar biasa, Masya Allah Imam Abu Hanifah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak habis-habis kalau kita bercerita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Abu Hanifah ini. Terakhir di akhir hayat hidupnya, Imam Abu Hanifah ini mendapatkan ujian yang luar biasa. Dia hidup di akhir hayatnya pada masa pemerintahan Mansur, ya. Malik Mansur, Khalifah Mansur ini pernah meminta Imam Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, menjadi seorang hakim. Imam Abu Hanifah tidak mau. Berkali-kali raja ketika itu meminta Imam Abu Hanifah menjadikan agar dia mau menjadi hakim, namun dia menolak, ya. Ada yang mengatakan alasan Imam Abu Hanifah adalah karena Imam Abu Hanifah merasa dia memiliki hati yang lemah. Maksud hati yang lemah itu, dia khawatir, dia tak mau menghakimi orang itu dengan benar karena kelemahan hatinya. Maka, ya, Imam Abu Hanifah juga bersungguh-sungguh untuk menolak jabatan itu. Akhirnya penolakan Imam Abu Hanifah ini
berujung tidak baik untuk Imam Abu Hanifah sendiri, ya. Fitnah bermunculan untuk Imam Abu Hanifah. Orang yang tidak menyukai Imam Abu Hanifah menuduh Imam Abu Hanifah, ya, mendukung pihak oposisi ketika itu. Maka Malik Mansur, ya, Malik Mansur ini termakan fitnah. Maka Imam Abu Hanifah mendekap lama di dalam penjara. Dan diceritakan puncak kemarahan penguasa ketika itu sampai Imam Abu Hanifah ini diberikan makanan yang berisi racun. Dan akhirnya Imam Abu Hanifah menderita sakit dengan racun itu. Dan dikisahkan bahwa Imam Abu Hanifah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dan dia dalam keadaan sujud ketika itu. Luar biasa, Allah tunjukkan bagaimana kemuliaan Imam Abu Hanifah. Meskipun di akhir hayatnya raja ketika itu minta maaf dengan Imam Abu Hanifah karena dia sadar bahwa dia termakan fitnah. Tapi Imam Abu Hanifah tidak memikirkan tentang fitnah itu, yang dia pikirkan bagaimana akhirnya. Maka Imam Abu Hanifah di akhir hayatnya, ya, dia diracun dan dia mati dalam keadaan yang mulia, dikenang sejarah sampai akhir zaman. Inilah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Imam Abu Hanifah ini ilmunya terus mengalir untuk kita semuanya, dan sehingga Imam Abu Hanifah ini pahalanya pun akan mengalir di kuburannya sampai akhir hayat kita semuanya, bahkan sampai nanti kiamat tiba, kebaikan-kebaikan akan mengalir kuburan Imam Abu Hanifah. Inilah Imam Abu Hanifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.